Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan AA Wahyudi, host dari podcast YouTube Pelangi. Semoga para pecinta kanal ini dalam keadaan sehat, kalaupun sedang diuji sakit, semoga segera diberi sembuh. Yang punya tanggungan-tanggungan keuangan, semoga terbayarkan. Alhamdulillah hari ini gue tayang dengan episode ke-20. Dalam beberapa waktu yang lalu mungkin para pecinta kanal ini sering mendengar joke yang terkait dengan hubungan asmara antara dua anak manusia yang berlainan jenis, dan dalam gaya berseloroh mungkin muncul kata-kata apabila cinta ditolak dukun bertindak. Nah, episode kali ini gue sedikit plesetin biar episode tetap terkesan nyantai dengan tema yang sedikit nyeleneh, yaitu cinta ditolak, air keras bertindak. Nah, kenapa gue memakai idiom yang unik? Ada cinta, ada air keras. Sementara kita skip dulu cintanya, yang kita tonjolkan adalah air kerasnya. Beberapa waktu terakhir ini terjadi kekerasan terhadap beberapa korban dengan menggunakan air keras. Nah, akan gue sampaikan beberapa peristiwa atau kasus yang menonjol. Yang pertama, tentu Anda mengenal siapa itu Novel Baswedan, mantan anggota kepolisian yang kemudian beralih menjadi penyidik KPK. Pada 11 April 2017, saat ia pulang dari masjid seusai menunaikan ibadah sholat subuh, ia dipepet oleh dua orang tidak dikenal dengan mengendarai motor dan menyiramkan cairan kimia ke muka Novel Baswedan. Akibatnya fatal. Beberapa waktu kemudian Novel dengan terpaksa harus kehilangan bola matanya di sebelah kiri setelah menjalani beberapa bulan perawatan di Singapura. Kasusnya sudah bergulir, bahkan pelaku sudah ditangkap dan mendapat vonis antara 1 tahun sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, menimpa Muhammad Rosidi pada Februari 2026 di Bangka Selatan, Bangka Belitung, juga dengan menggunakan air keras. Muhammad Rosidi dikenal sebagai aktivis lingkungan. Kemudian berikutnya adalah kasus di Bekasi menimpa aktivis ketenagakerjaan yang bernama Triwibowo. Belakangan setelah pelaku ditangkap, diperoleh modus bahwa ia merasa sakit hati karena dilecehkan pekerjaannya terkait dengan ojek online. Jadi rupanya si pelaku ini sehari-hari adalah pengojek. Belum jelas betul mengapa korban harus melontarkan hinaan seperti itu. Siapapun boleh bekerja menjadi apapun. Apakah sebelumnya ada hubungan ataupun asal muasal. Nah, masalah ini masih bergulir sepertinya di pengadilan karena kasusnya terjadi baru-baru aja, yaitu pada akhir Maret 2026. Sama dengan Novel Baswedan,
korban di Bekasi menjadi korban serangan air keras juga seusai pulang dari masjid menunaikan sholat subuh. Kemudian keempat yaitu menyangkut atau mengenai aktivis kontras yang bernama Andre Yunus. Kasus ini terjadi pada 12 Maret 2026. Sampai saat ini masih berproses di aparat penegak hukum. 4 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kasus Andre Yunus ini yang paling menghebohkan karena menurut gue dia adalah aktivis kontras. Kita ketahui kontras mempunyai persinggungan atau irisan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 1998. Terakhir, ini peristiwa yang sudah sangat lama di 2004 yang menimpa Siti Nurjazilah atau dikenal sebagai Lisa. Lisa menjadi korban KDRT suaminya karena sang suami cemburu dan suaminya juga melakukan kekerasan dengan menggunakan air keras. Akibatnya fatal, Lisa harus keluar masuk rumah sakit, berulang-ulang melakukan operasi tidak kurang dari 18 kali kalau nggak salah. Dan Lisa menjadi pasien face off yang pertama di Indonesia. Face off artinya pergantian wajah dari yang semula mungkin normal, bagus, cantik, kemudian rusak. Nah, setelah di face off bisa jadi terjadi perubahan wajah dari yang semula. Belakangan Lisa sudah aktif kembali bekerja, sudah sehat, tapi terjadi perubahan wajah yang cukup signifikan dibanding sebelum terjadi penyerangan dengan air keras. Demikian tadi 5 kasus yang menarik, tapi tentunya tidak untuk kita ikuti, kita ikut-ikutan siram, bahkan kita wajib berhati-hati. Terhadap siapa berhati-hati? Terhadap semua saja. Kita berharap pemerintah bisa tegas, khususnya aparat hukum, khususnya lagi di peradilan, memberikan hukum yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan dengan air keras. Usulan gue adalah Pak Hakim berikan hukuman juga denda rupiah yang tinggi. Biasanya nih orang paling takut kalau sudah urusan dengan uang. Kalau sudah ada denda, bisa jadi mereka akan takut dibandingkan hanya sekedar hukuman kurungan badan. Terima kasih, semoga kita semua sehat dan selamat dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang jahat yang sekiranya akan mencelakai kita, keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita. Terima kasih, jumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum.